Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam kita poni kaifa anta, kaifa iku hale kaya apa anta utawi sira ay ala ay halin tegese ingatase endine tingkah ay ala ay halin tegese iku ingatase endine tingkah anta utawi sira. Waqala maka jawabi sopo ba'dul hukama, jawabannya anak utawi ingsun iku ma'al maula sartane dat kang ngatur ayil mutawal tegese dat kang ngatur li umurina ayil mutawalli tegese dat kang ngatur li umurina mari pira-pira perkarane kita alal muwafaqati ing atase nocoki li awamirihi maring pira-pira perintah Allah wa ma'an nafsi lan sartane nafsu iku alal mukhalafati ing atase nulayani li murada tidak maring perkara kang den karepake nafsu wa ma'al khalqi lan sartane makhluk niku alan nasihati ing atase mituturi bagus wa ya utawi nasihat iku doa ilama maring perkara pihitang iku tetep ing dalem mak as-shalahu utawi kebagusan wan yulan nyegah amma saking perkara pihitang iku tetep ing dalem mak al-fasadu utawi kerusakan wa ma'ad dunya lan sartane dunya aimata iha tegese banda dunia iku alat darurati ing atase kebutuhan darurah ayil hajati tegese hajat allazimati kang tetep allatila mudafi'ah kang ora ana allatila mudafa'ah kang ora ana nolak panggonan nolak laha kaduwe hajat wal maqalatu temaqal al hajatu kang ka wal isruna al hajatu kang siji wal isruna lan 20 iku ikhtaro ba'dul hukama ikhtaro bismillah sapa ba'dul hukama sebagiannya pira-pira ulama al hikmah arba'a kalimatin ing papat pira-pira kalimat ai arba'a jumalin tegese papat pira-pira jumlah kumpulan min arba'ati kutubin saking papat pira-pira kitab samawiyatin kang bangsa langit minat taurati bayane rupane minat taurati saking kitab Taurat ingkang isine man radiya bima atahu Allah taala manut sapane wong iku radiya ridho nerima sapa man bima kelawan perkara atahu kang wis paring hu ing ma sapa Allah taala nyatane minar rezeki saking rezeki istaraha mangka bunga sapa man ai soro tegese mangka dadi apa tabi'uhu apa ta'abuhu payahe wong jadi iku iban hilang di dunia ing dalam dunia istaroha di dunia ing dalam dunia wal akhirati lan ing dalam akhirat wa minal injil lan saking kitab Injil
rupane isine Injil man hadama asyahawati. Man utawi sapane wong iku hadama megot sapa man atau ngrubuhaken sapa man asyahawati ing pira-pira syahwat. Ai man taroka tegese aiman tegese utawi wong iku taroka ninggal sapa man mustaqatin nafsi ing pira-pira perkara kang den pengeni nafsu. Azama ka kuat sapa man ai sora tegese dadi sapa man dadi iku kawiyan kuat di dunia ing dalam dunia wal akhirat lan ing dalam akhirat. Wa minaz zaburi lan tercatat saking kitab Zabur. Rupane catetane man tafarroda anin nasib naja. Man utahe sapane wong iku tafarroda ngijeni sapa man binapsi kelawan awak dheweke man wa bimalihi lan kelawan hartane man tafarrud anin nasi saking manusa naja mangka selamat sapa man aya khalaso tegese selamat sapa man selamat minal halak saking kerusakan wa ba'uda lan adoh sapa man anhu saking halak di dunia ing dalam dunia wal akhirat lan ing dalam akhirat. Wa minal furqani lan tercatat saking kitab Al-Qur'an nama sejene niku Al-Furqan. Catatane man hafadha al-lisana. Man utai sapane wong iku hafadha raksa sapa man. Raksa al-lisana ing lisan. Raksane mimma saking ucapan. La faidata kang ora ana faidah iku maujud. Ing dalam ma. Wa mimma saking ucapan. La yu'tad kang ora den wilang-wilang. Kang ora den wilang-wilang apa bihimah. Salima mangka slamet sapa man. Ayo khalas wa tegese slamet sapa man. Slamet minal afati saking pira-pira pancabaya. Wid dunya ing dalam dunia, slamet wid dunya ing dalam dunia wal akhirati lan ing dalam akhirat. Lajeng ruya dan riwayataken napa annahu satamna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sapa kanjeng Nabi ngendikane ahabul a'mali utawi luweh den senengi pira-pira amal ilallahi maring Allah ta'ala ala mahlur Allah iku hibtul lisani raksa lisan rawuh riwayataken ing hadis ahabul a'mal nuri hadis sapa al-Baihaqi Imam Baihaqi waruya lan den riwayataken sapa annahu satamna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngandika sapa kanjeng Nabi ngandikane al-afiyatu asyaratun. Al-afiyatu ta keselamatan keraksa saking perkara kang dilarang dening syariat. Iku asyaratun 10. Iku asyaratu ajzain 10 pira-pira bagian atau juz. Disatun utai kang sangang bagian iku pisumti atau pisomti ing dalem meneng. Wal asyirat utai kang kaping 10 iku fil uzlati ing uzlah atau misah menyendiri anin nasi andoh saking manusa. Rawahu menyatakan ing hadis sop Ad-Dailami Imam Ad-Dailami. Terus dipane wal maqalatu utawi maqalah ataniyatu kang kaping pindho wal isruna lan 22 iku an Umar dan ceritakan saking sahabat Umar radhiyallahu anhu wallahi ma ubtul wallahi demi Allah ma
Uktul itu ora den coba sapa ingsun. Ora den coba sapa ingsun dibaliyatin kelawan cobaan. Ila wakana kecuali anak iku lillahi tetep kadhe Allah alaya ing atase ingsun fiha ing dalam baliyah aitil kal baliyati tegese mengkono-mengkono cobaan apa arba'u ni'amin papat pira-pira nikmat awalaha utai awale arba iku id lam takun lama ora ana apa tilkal baliyah aitil kal baliyah tu tegese mengkono-mengkono cobaan orang niku fi dini ing dalam agama ingsun alasane fa innal imtihana maka sak temene cobaan fi dini ing dalam masalah agama iku agamu luwe agung minal imtihani ketimbang saking cobaan bil badani ing dalam badan wal mali lan ing dalam harta tani utawi kang kaping pito iku idlam takon karena ora anak apa baliyah ail baliyah tu tegese lai iku agamu luwih agung iku minha ketimbang saking baliyah ai minal tilkal ai min tilkal baliyah tegese saking mengkono-mengkono cobaan allati ya abaliyah asobatni kang ngenani apa baliyah ni ingsun. Antali itu utai kang kaping 3. Iku id lam takun apa? Muharram. Id lam takun kana ora ana apa baliyah. Iku muhram ridho, mahram ridho. Meten den aling-alingi ridone ai mamnu ridho tegese kang den cegah ridone biha kelawan sebab baliyah ai bitil kal baliyati tegese kelawan mukana-mukana blai warabi utai kang kuat iku anni satemen ingsun iku arju ngarep-ngarep ingsun atawaba ing ganjaran alaiya ing atase baliyah ai tilkal baliyati tegese mukana baliyah wal maqalatu talithatu wal isyruna wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatul asyrun. Adapun makalah yang ke-20. Amba bil hukama hina su'ila kaifa anta wa qala ana ma'al maula 'alal muwafaqah wa ma'an nafsi 'alal mukhalafah. Jadi makalah yang ke-20 dari Ba'dul Hukama, sebagian ulama-ulama yang bijaksana, ulama-ulama yang hakim. Hina su'ila kaifa anta, pada saat Ba'dul Hukama itu ditanya bagaimana sikapmu, waqala ana ma'al maula, keadaanmu, menanyakan kaifa anta ala ayyi halin anta, bagaimana sikap engkau. Waqala, maka Ba'dul Hukama menjawab, ana ma'al maula ayil mutawali li umurina alal muwafaqah li awamirihi. Jadi pertama-tama sikap Ba'dul Hukama ketika dia bersama-sama para penguasa, para pemimpin. Maula itu ya pemimpin lah, ulil amri. Itu kita mau membersamai maula itu sepanjang pemimpin atau ulil amri, penguasa-penguasa itu alal muwafaqah li awamirihi,
Catatannya saya mau membersamai para penguasa-penguasa sepanjang penguasa itu cocok dengan perintah-perintah Allah. Artinya kalau seorang pemimpin memang dalam kebijakan dan sikapnya itu cocok sesuai dengan menjalankan perintah-perintah Allah, maka itu dibersamai. Ana ma'al maula, akan saya temennya gitu. Nah, terus wa ma'an nafsi 'alal mukhalafa li muradatiha. Nah, sementara para maula atau ulil amri itu, para pemimpin itu, urusan hawa nafsunya, urusan dirinya, kepentingan dirinya, dia senantiasa mukhalafa li muradatiha. Artinya dia itu tidak menuruti apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya, kepentingan dirinya. Kalau dalam urusan perintah Allah cocok, ya, dia selalu mengikuti sesuai dengan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Nah, sementara urusan kepentingan diri sendirinya atau urusan hawa nafsunya itu dia senantiasa menghindari, mukhalafah li muradatihi, tidak mengikuti keinginan hawa nafsunya. Itu maula yang seperti itu yang harus ditemani. Lah sementara wa ma'al khalqi 'alan nasihah, seorang maula, seorang pemimpin ulil amri itu kalau bergaul dengan makhluk 'alan nasihah, wa hiya ad-du'a apa ad-di'a apa ad-du'a saja, ad-du'a ila ma fihi shalah wan nahyu amma fihi al-fasad. Jadi kalau seorang pemimpin ketika dia bergaul dengan masyarakatnya, dia senantiasa alam nasihat. Nasihat di sini tafsirannya ad-du'a ila ma fihi shalah wan nahyu amma fihi al-fasad. Dia senantiasa menganjurkan, ya, dia senantiasa mengajak menuju sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan mencegah apa-apa yang menjadi kerusakan, menjadi fasad. Nasihat. Jadi itu tugas seorang ulil amri, kata Ba'dul Hukama, yang harus kita temani. Jadi standarnya kalau kita mau dekat dengan pemerintah, dengan al-mutawali li umurina, satu, dia sesuai dengan perintah Allah. Yang kedua, dia tidak mementingkan kepentingan hawa nafsunya. Dan ketika dia bergaul dengan masyarakat, selalu menganjurkan sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan mencegah apa-apa yang mengandung kerusakan. Nah, sementara ma'ad dunya, sikap ulil amri ketika dia urusan keduniaan, ay mata'iha, yang menyangkut tentang harta benda keduniaan, alat darurah, itu hanya sebatas keperluan yang penting-penting saja. Jadi kata darurat itu bisa bermakna terpepet lah, darurat, seperlunya lah. Nah, kata darurat di sini tafsirannya ayil hajatil lazima allati la madfa'alaha. Artinya kebutuhan yang memang tidak bisa dipungkiri, yang tidak bisa ditolak, itu aja. Nah, kalau ada pemimpin yang seperti itu tuh yang harus kita temani, yang harus kita gauli. Jadi urusan kepentingan dunianya dia seperlunya saja, hajat yang tidak bisa ditolak. Ya urusan sandang, pangan kayak gitu-gitulah seperlunya. Mobil, ya, kalau mobil memang itu penting, ya mobil saja. Ya biasa aja, tapi mobilnya kalau anak buahnya mobilnya Avanza, ya jangan Alphard lah gitu. Kepentingan dia biasa ya. Wal maqala al-hadiyatu wal 'ishrun. Adapun makalah yang ke-21, ikhtara ba'dul hukama arba'a kalimatin ay arba'a jumalin min arba'ati kutubin samawiyatin minat Taurat ilah. Makalah yang ke-21, ba'dul hukama lebih memilih 4 kalimat ini untuk pegangan, di mana 4 kalimat ini mengambil dari kitab-kitab samawiyat, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Nah, ini yang jadi pilihan ba'dul hukama, ulama-ulama yang bijaksana, ulama-ulama yang hakim, gitu. Ulama-ulama yang luar biasa, yang bijak. Itu mereka memilih kata-kata yang sangat luar biasa untuk pegangan, mengambil dari 4 kitab samawiyat itu. Minat Taurat salah satunya mengambil dari Taurat, yang jadi pegangan pilihan untuk ba'dul hukama. Apa? Dalam Taurat ada kalimat gini, man radiya bima ata'allahu ta'ala minar rizki
istaraha ay sara ta'abuhu dhahiban fid dunya wal akhirah. Di dalam Taurat itu, ini pegangan pilihan prinsip untuk Ba'dul Hukam. Barang siapa yang merasa senang, man radiya, bima dengan apa-apa, aqtahullah yang telah diberikan oleh Allah minar rizki, terutama urusan rezeki, istaraha. Dia merasa senang, biasa merasa rehat. Dia merasa senang. Sara ta'abuhu dhahiban. Istirahat di sini itu hilang rasa capeknya, rasa pegelnya. Jadi rezeki itu berapa aja yang diberi oleh Allah, dia selalu menerima dengan senang hati dan dia rasa ta'abnya itu hilang. Jadi alhamdulillah terus gitu, mau berapa aja. Fid dunya wal akhirah, baik menyangkut tentang urusan dunia dan juga akhirat. Pokoknya pemberian Allah, urusan rezeki berapa aja, ya. Dalam kitab Taurat itu kita senantiasa harus ridho, harus senang hati, terima. Nah, sementara pegangan Ba'dul Hukama mengambil dari kitab Injil, wa minal Injili man hadama syahawati ay man taraka mustaqatin nafsi azza ay sara qawiyan fid dunya wal akhirah. Kalau yang diambil oleh Ba'dul Hukama jadi pegangan, barang siapa yang memutus urusan-urusan syahwat, aiman taraka mustaqatin nafsi, barang siapa yang meninggalkan apa yang menjadi keinginan nafsu, azza ay sara qaiman, dia akan menjadi orang kuat, hidupnya akan menjadi kuat, akan menjadi menang di dunia wal akhirah, baik ketika dia itu di dunia ataupun di akhirat. Asal kita mampu memutuskan hubungan-hubungan syahwat, kesenangan-kesenangan dunia itu ditinggalkan. Nah, kalau mampu seperti itu, dia akan menjadi orang yang qawi, menjadi kuat hidupnya, mentalnya dan seterusnya. Wa minaz zabur. Lalu pilihan Ba'dul Hukama yang menjadi prinsip mengambil dari kitab Zabur, man tafarrada bi nafsihi wa bimalihi 'anin nas najah, ay khalasa minal halak wa ba'uda anhu fid dunya wal akhirah. Barang siapa ya tafarrada, dia mandiri lah, ya, dia merasa ya mandiri binafsihi wa bimalihi. Jadi dia itu mandiri dalam urusan kepentingan dirinya dan dengan urusan hartanya. Anin nas, dia jauh menjauhi manusia. Dia usahanya mandiri lah, segala-galanya itu dia usahanya hasil sendiri, harta-hartanya sendiri, tidak mengambil kepentingan dari masyarakatnya, dari manusia. Najah, maka dia akan selamat, ay khalasa minal halak, akan selamat dari kehancuran, wa ba'uda anhu fid dunya, dan dia bakal jauh ya, anhu dari kehancuran, baik fid dunya wal akhirah, baik di dunianya dan akhirat. Wa minal furqan. Lalu pilihan Ba'dul Hukama yang jadikan prinsip hidup dari Quran, man hafadzal lisan mimma la faidata fihi wa mimma la yuhtaddu bihi salima ay khalasu minal afat fid dunya wal akhirah. Kalau dalam Quran, barang siapa yang menjaga lisannya dari apa-apa yang tidak ada faedahnya, itu kalau ngomong itu ya ukurannya berfaedah. Jadi kalau ngomong nggak sembarangan gitu, nggak fudul, nggak ngomongin yang jelek-jelek, nggak tidak bermakna omongannya. Barang siapa yang mampu menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak berfaedah, wa mimma la yu'taddu bihi, dan dari ucapan-ucapan yang tidak bisa diperhitungkan, salima ay khalasa minal afat, dia akan selamat dari panca bahaya, mara bahaya di dunia wal akhirah, baik ketika dia hidup di dunia dan akhirat. Kuncinya di lisan kalau Quran. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari kanjeng Nabi qala, beliau dawuh, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala hifdzul lisan, rawahul Baihaqi. Sebaik-baik amal yang sangat dicintai oleh Allah adalah menjaga lisan. Ini riwayat hadis dari Imam Baihaqi. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan juga diriwayatkan lagi dalam hadis lain, sesungguhnya kanjeng Nabi qala dawuh, al-afiyah asyratu ajza. Keselamatan itu kuncinya pada 10 juz. Ya, 10 bagian lah.
Jadi kuncinya orang kalau mau terjaga selamat dunia akhirat lah, menjaga 10 ajza, 10 perkara. Tis'atun fis sumti, yang 9 keselamatan itu terletak pada diam. As-sumtu salama. 9 kuncinya orang kalau pengen selamat jangan banyak omong. Wal ashira, sementara yang ke-10-nya fil uzlah 'anil nas, menghindar, ya, menjauhi masyarakat. Uzlah, mencil, itu yang satu. Rawahu ad-Dailami, ini Imam beliau. Wal maqala as-saniyatu wal 20, adapun makalah yang ke-22 an Umar radhiyallahu anhu, wallahi mabtulitu bibaliyatil arkani, bibaliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha itil kalbaliyah arba'. Kata Sayyidina Umar, demi Allah, mabtulitu bibaliyatin, saya tidak akan diuji, dicoba dengan satu ujian, illa wa kana lillah, kecuali wa kana lillahi alayya fiha, kecuali saya ketika menghadapi ujian-ujian itu, kita senantiasa diniatkan lillah. Anggap saja datangnya ujian ini betul-betul datang ujian dari Allah. Arba'un, ada 4 ya. Arba'u ni'amin ya. Arba'u ni'amin, ada 4 kenikmatan. Jadi kuncinya orang kalau diuji, kata Sayyidina Umar, kalau ujian itu diyakini datang dari Allah, maka kita akan mendapatkan 4 kenikmatan. Awalnya yang pertama, idlam takun fitil kalbaliyah fi dini, ay fa innal imtihana fid dini a'zamu minal imtihani fil badani wal mal. Yang pertama, yang 4 itu, 4 kenikmatan. Yang pertama, idlam takun, ketika ujian itu bukan terjadi pada urusan agama. Karena bagi Sayyidina Umar, ujian yang paling dahsyat itu fidini, dalam urusan agama. Kenapa? Fa innal imtihana fid din a'zamu. Karena sesungguhnya ujian dalam urusan agama itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih berat minal imtihani, daripada ujian fil badan dan al mal. Kalau kita baru diuji badan sakit ya, wal mal atau bangkrut, itu enggak ada apa-apanya. Justru ketika ujian dari urusan agama yang sangat berat, kata Sayyidina Umar. Pesan yang kedua, idlam takun ajil baliyatu a'zama minha ay min tilkal baliyah allati asabatni. Yang kedua, sepanjang ujian itu bukan ujian yang paling a'zam allati asabatni, yang mengenai kita. Ya, jadi kira-kira kalimat idlam takun a'zamu minha, kalau memang ujiannya itu bukan ujian lebih berat daripada tilkal baliyah tadi yang mengenai kita, itu dianggap nikmat bagi Sayyidina Umar itu. Jadi kata-kata tilkal baliyah tadi merujuk ke sebelumnya. Ada yang lebih a'zam daripada itu. Wasalis yang ketiga, idlam takun mahramar ridha, ay mamnu'ar ridha biha, ay tilkal baliyah. Yang ketiga, sepanjang ujian itu ujian yang tidak menghalang-halangi ridhonya Allah dengan tilkal baliyah itu. Karena nanti ada orang itu diuji, ya kan? Ujiannya itu malah menghalang-halangi ridhonya Allah, menjadikan Allah menjadi murka. Asal memang ujian yang tidak menghalang-halangi ridhonya Allah, bagi saya itu adalah ni'am, bagian dari kenikmatan, kata Sayyidina Umar. Warabi yang keempat, ini arjus sawaba 'alaiha, saya dengan ujian itu berharap agar dengan ujian itu mendapatkan bayaran-bayaran, pahala-pahala. Wal maqalah, sudah ya? Wal maqalah as-salatul 20, wallahu a'lam. Barangkali dikoreksi dan kita kembangkan dalam sebuah obrolan lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.